saya sudah beritahu Anda, surah Al-Anbiya 107 tidak dapat dibuktikan oleh Muslim. Ya, silakan kau sebut satu, ya, rahmat Muhammad kepada seluruh alam. Silakan kau sebut. Atau silakan kau sebut apa rahmatnya Islam kepada dunia. Silakan kau sebut. Ya, jangan kau bicara surga dulu. Ya, sekarang ini kehidupan manusia ini, silakan kau sebut dulu apa rahmat Islam atau rahmat Muhammad kepada dunia. Silakan. Tadi minta ayat, kami sudah tunjukkan ayatnya. Ketika kamu minta mana data, mana dalil, mana ayat yang menyatakan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi semesta alam. Kami kasih ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian kamu kaget, ternyata ayat itu ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kamu minta mana bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah rahmat. Jadi begini, terkait dengan ayat yang menerangkan bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin, itu mencakup tentang pengutusan dan juga inti ajarannya, yaitu Al-Quranul Karim. Sejarah telah mencatat bagaimana kegemilangan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW di masa beliau, lalu kemudian berlanjut pada masa kekhalifahan, hingga berakhir sistem kekhalifahan itu di Turki. Nah, pada masa kejayaan Islam di masa baginda Rasulullah Muhammad SAW dan beberapa khalifah setelah itu, kehidupan umat manusia berada dalam kondisi yang adil dan sejahtera. Nah, sekarang sistem kekhalifahan itu tidak lagi ada, dan juga umat Islam tanpa kekhalifahan juga sudah mampu merasakan betapa indahnya sistem pemerintahan yang berstandarkan kepada Al-Quranul Karim itu. Kami sudah merasakan itu. Di negara ini, bukti rahmatan lil alamin, sistem yang digunakan itu juga ada sistem Islam. Seperti misalnya konsep ketuhanan, keadilan, persatuan, dan seterusnya. Itu semua bersumber dari Al-Quran. Dan tidak bersumber dari kitab-kitab lain. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, rahmatan lil alamin sebagai bukti bahwa itu sepadan dengan apa yang diterangkan di Al-Quran pada baginda Rasul Muhammad SAW, khususnya di negara ini, negara kita bisa merasakan adanya sistem dari Al-Quran, yaitu sistem syariah, perekonomian syariah, perbankan syariah, ya, pegadaian syariah, asuransi syariah. Itu semua rahmat dari baginda Rasul Muhammad SAW yang ditunjukkan oleh dunia kepada Anda. Terkecuali kalau Anda memang sudah diselimuti kebencian, hal itu tidak akan berarti bagi Anda. Nah, sekarang saya ingin tahu, Anda mengatakan Yesus itu adalah rahmat bagi alam semesta alam. Tunjukkan satu rahmatnya untuk yang bisa kita rasakan hari ini. Silakan. Begini Dul, ya, saya itu di beta. Ketika saya mendengar komentar seseorang, saya sudah dapat baca, ya, otaknya itu yang bagaimana, ilmunya itu seperti apa. Nah, saya baca otakmu lemah. Ya. Kau tidak dapat mencerna, ya, segala komentar orang. Tambahan pula kau tidak ada ilmu. Atau gini aja deh, biar kamu nggak repot atau nggak pusing ya mencari rahmat dari Yesus untuk dunia yang bisa kita lihat hari ini. Agamamu aja coba. Ada nggak bukti rahmat dari agamamu kepada alam semesta? Coba tunjukkan. Yang dari agamamu ya, untuk alam semesta ini itu apa? Yang berdasar dari kitabmu. Ya, saya ingin lihat. Kalau tadi kan baginda Rasul Muhammad SAW menerangkan, diterangkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
dibuktikan dengan pola kepemimpinan beliau, kemudian sistem yang dibangun, bagaimana kemudian itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan hari ini dari sistem yang dibangun itu bisa dirasakan di negara kita ini khususnya tentang perekonomian syariah. Nah, sekarang saya minta dari agamamu, yang jadi rahmat dari agamamu itu untuk seluruh manusia itu apa? Silakan. Nah, sekarang kau bertanya apa rahmat Yesus. Nah, sekarang saya sebut dulu. Ada satu saja saya sebut kepada Anda, ya. Ini adalah rahmat dunia. Ya, pengajaran Yesus. Yesus berkata di Matius pasal 5, ya. Ayat 43 sampai ayat 44. Yesus berkata begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ayat ini begitu besar dampaknya kepada dunia. Sebab apa? Manusia itu berpikiran begini, Zuma, ya. Rata-rata manusia itu terlahir dengan berpikiran, ya, membenci musuhnya. Orang yang memusuhi seseorang manusia itu, ya, pikiran originalitasnya adalah dia akan melawan musuh itu, ya. Dengan demikian, jikalau Yesus tidak mengajarkan, ya, ayat Matius pasal 5, ayat 43 sampai 44, jikalau Yesus tidak mengajarkan ini, peperangan dunia itu tidak henti-hentinya, ya. Sebab apa? Hukum Taurat pun mengajarkan membenci, memerangi musuh, ya. Kemudian datang Islam pun mengajarkan memerangi musuh lagi, ya. Doktrin Islam lagi teruk daripada doktrin hukum Taurat. Nah, dengan demikian, peperangan di dunia ini tidak ada henti-hentinya tanpa ada ajaran Yesus ini, ya. Dengan ajaran Yesus inilah, ya, PBB, ya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ditubuhkan oleh orang Kristen. Ya, hanya PBB inilah yang sedikit dapat menahan amarah, ya, kerajaan-kerajaan dunia untuk tidak berperang. Tanpa ajaran Yesus ini, dari dulu sampai sekarang tidak henti-hentinya dunia ini hancur. Kalau itu yang kamu katakan rahmat, buktinya penjajahan di atas bumi ini itu dipelopori oleh agama Anda. Maksud saya, hampir semua penjajah itu mengaku sebagai pengikut Yesus. Jadi apa yang Anda jadikan rahmat? Ya, sejak kapan kemudian Nusantara ini menjadi musuh para kafir-kafir yang datang menjajah di negara ini? Sejak kapan? Menjadi musuhnya aja kagak. Kenapa dijajah, coy? Ya, sedangkan Nusantara ini jadi musuhnya, harus dikasihi loh. Ini nggak pernah jadi musuh kok dijajah, dirampok rempah-rempahnya. Jadi ajaran hoaks apa lagi yang ingin kamu buktikan? Kamu minta rahmat, kami sudah tunjukkan rahmatnya. Negara kita ini bisa merasakan perekonomian syariah. Ayo, berapa sumbangsi perbankan syariah kepada perkembangan ekonomi negara kita? Nah, dari agamamu yang kau sebut rahmat itu apa? Indomisasi. Ah, malu-maluin aja. Zuma, apa yang kau ceritakan, kuar-kuar ceritakan tentang yang kononnya rahmat dari Islam, itu salah, ya. Ayat surah Al-Anbiya ayat 107, ya, rahmatan lil alamin itu maksudnya rahmat kepada seluruh alam. Jikalau hanya rahmat kepada orang Islam saja, yang masuk Islam saja, ini bukan pengertian rahmatan lil alamin. Kau harus mengerti dulu. Itu sebabnya saya minta apa rahmat Muhammad kepada seluruh dunia. Lalu Jamalia menjelaskan kepada saya, ya, rahmat Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah mengetahui yang hak dan yang batil. Syariat Islam itu hanya 1% jikalau dibandingkan dengan ajaran hukum Taurat.
Saya sudah membuktikan contoh ya sistem syariah yang berlaku di negara kita ini. Itu bukan berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sistem perekonomian yang diemban dan dikembangkan kemudian oleh negara kita ini itu bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Bukan hanya Islam tapi semuanya. Itu bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat. Ini contoh kecil aja. Nah sekarang saya minta dari agamamu itu apa? Ajaran kasih, kasihan, indomisasi maksudnya, menjajah gitu, merampas rempah-rempah dari bumi pertiwi ini, itu maksudnya ajaran rahmat di agamamu. Coba tunjukkan satu deh. Saya pingin bangga gitu loh, punya tetangga, punya teman, punya kerabat yang beragama Kristen. Ada enggak rahmat dari sisi agamamu yang berfungsi untuk seluruh manusia, untuk semesta alam? Ada enggak? Contoh misalnya apa? Silakan. Saya sudah beritahu Anda Zuma pengajaran Yesus di Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Ini berdampak besar kepada dunia. Ya. Saya ulangi lagi, Yesus mengajarkan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Anda jikalau teliti ayat ini, inilah penyebabnya ya ditubuhkan ya PBB oleh orang Kristen ya. Sebab orang Kristen mempunyai kesadaran ya untuk mengikuti ajaran Yesus ini, tidak membenci musuh ya. Nah, sebab apa? Kita manusia ini, kita dilahirkan ya dengan naluri itu, naluri membenci musuh ya, membenci orang yang membenci kita. Kita mempunyai naluri itu sebab diri kita ini berdosa ya. Tanpa pengajaran Yesus ini, sejak zaman dulu tidak berhenti peperangan terjadi ya sesama bangsa-bangsa di dunia. Sebab apa yang dirasakan oleh seseorang manusia ya, musuh itu pasti dibencinya. Tetapi Yesus mengajarkan ya hal yang paling ajaib, paling super power. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu sebabnya dunia ini aman ya. Ketika Islam berkuasa dulu di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, dunia kucar-kacir dibuatnya. Mengenai ajaran Yesus pun saya tahu. Ajaran Yesus kasih, saya ngerti. Yang saya pertanyakan ini, praktiknya di dalam kehidupan kita itu apa? Kalau Anda sebagai pengikutnya, asli pengikutnya, maka Anda akan mempraktekkan itu. Tapi faktanya ada enggak? Ayo. Ada enggak prakteknya? Kasihilah sesamamu. Ada enggak prakteknya? Itu kan cuma teori di atas kertas. Prakteknya ada enggak? Ayo. Yang bisa kita rasakan hari ini, penjajahan yang digencarkan hampir ke seluruh pelosok bumi. Ada enggak? Dan mereka mengaku sebagai penganut kasih. Tapi faktanya, contoh di negara kita ini aja dulu. Berapa ratus tahun mereka melakukan pembunuhan, penjajahan. Itu yang kamu katakan rahmat. Tapi nggak usah terlalu jauh. Ambil yang selevel dengan bukti rahmat yang saya tunjukkan kepada Anda. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan sistem perekonomian syariah. Dan itu bermanfaat bagi negara kita. Bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi semua umat manusia yang ada di negara ini. Nah sekarang dari agamamu itu apa? Sebagai rahmat dari agamamu untuk negara ini apa? Silakan. Kau salah Zuma. Dalam sesebuah negara ya,
tidak semua penduduknya adalah Kristen. Ya, lebih lagi di zaman dulu. Ya, seperti Belanda. Ya, tidak semuanya Belanda itu Kristen di zaman dulu. Ya. Saya anggarkan ya, Belanda itu ketika menjajah Indonesia, ya, tidak sampai 20% orang Kristen. Itu belum masuk lagi ya, orang Kristen yang hanya namanya Kristen, tidak mengikuti ajaran Yesus. Nah, itu belum masuk lagi orang yang Kristen tetapi tidak mengerti ajaran Yesus. Ya. Dan yang kebanyakannya Belanda ketika menjajah Indonesia itu tidak percaya agama. Lalu kau menyatakan, oh, penjajah itu semuanya orang Kristen, itu salah. Ya, paling tidak kamu bisa menunjukkan sisi rahmat dari agamamu. Mana? Untuk negara ini aja dulu. Nggak usah ke alam semesta. Untuk negara kita ini dulu. Yang murni bersumber dari agamamu itu apa? Yang mana manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di negara kita ini. Ada nggak? Kalau saya sudah tunjukkan dan saya sudah buktikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa asas perekonomian syariah. Dan itu bisa dikembangkan di negara kita. Dan bisa sudah dirasakan saat sekarang. Nah, sekarang mana dari agamamu? Kamu menyembunyikan dengan pola apapun. Belanda menjajah begini, tidak cinta agama. Faktanya di mana-mana dia menjajah. Di situ mereka mendirikan gereja. Gak usah terlalu bisa berusaha untuk menyembunyikan itu. Tunjukkan aja sekarang, biar dialog kita singkat. Tunjukkan kepada saya, ya, bukti agamamu itu sebagai rahmat untuk negara ini. Ya, supaya kita bisa tahu, oh iya betul. Dari kitabnya Kristen ada ajaran begini dan bisa dilihat dari sudut pandang kenegaraan. Bahwa negara kita itu memiliki sistem yang berasal dari pengajaran Kristen. Mana itu tunjukkan. Layaknya saya menunjukkan perbankan syariah menjamur di negara ini. Dan itu adalah sistem yang dasari dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu berasal dari baginda Rasul Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah. Bukti bahwa dia adalah rahmat untuk semesta alam. Sekarang dari agamamu ada nggak? Tunjukkan. Begini Zuma, jikalau hukum Islam diterapkan di sesebuah negara, jikalau berpandukan pada Al-Quran, nah, non-muslim itu diwajibkan bayar jizyah. Ya? Dan non-muslim itu tidak boleh berbicara apapun tentang Islam. Ya? Nah, hal ini menyebabkan ya, non-Islam di sesebuah negara yang mengamalkan syariah. Nah, ini mereka itu hidup dalam penindasan. Ya, bukan penindasan secara fisik, tetapi secara pikiran. Ya. Nenekmu kiper, nggak usah kau menghayal. Sekarang tunjukkan aja dulu rahmat yang diasaskan, yang berasal dari kitabmu untuk negara ini itu apa? Saya sudah menunjukkan bukti bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah rahmat. Contoh kecil, berdasarkan ajarannya, sistem perekonomian syariah bisa digunakan dan bermanfaat untuk negara ini. Sekarang dari kitabmu itu apa? Yang bisa kau buktikan bahwa kitabmu berasal dari Yesus. Mana buktinya? Rahmatnya yang mana gitu loh. Jangan-jangan kau nggak ngerti rahmat lagi. Pantas saja kamu nggak mau menepati janjimu, mau ke Zoom. Hanya janji-janji tapi palsu. Takut. Cuma yang kita perdebatkan adalah tentang apa yang diajarkan. Ya? Yang saya tanya Anda, apa rahmat Muhammad kepada dunia atau apa rahmat Islam kepada dunia? Itu konteksnya tentang ajaran di Al-Quranmu. Ya? Demikian juga dengan Yesus. Saat kau mempertanyakan apa rahmat Yesus, ajaran Yesus, harus konteksnya ajaran yang tertulis di dalam Bible, bukan perilaku penganutnya.
Lah, kan saya sudah jawab, saya sudah tunjukkan itu. Sekarang giliranmu. Mana tunjukkan rahmat dari ajaran agamamu yang kau katakan asalnya dari Yesus itu mana? Jangan untuk dunia, terlalu lebay. Karena nggak ada. Khusus untuk Indonesia ini aja dulu, mana coba tunjukkan. Kok dari Islam kan saya sudah tunjukkan. Ini yang kesekian kalinya saya minta. Silakan. Keamanan dunia itu yang dikecapi zaman ini, ya, adapun yang perang-perangan itu cuma membabitkan ya 2-3 negara, tetapi secara keseluruhannya ya dunia itu aman. Ini rahmat dari ajaran Yesus Kristus, ya, sekitar tahun 1945 jikalau saya tidak salah, ya. Nah, PBB ditubuhkan oleh orang Kristen, ya. Penubuhan PBB ini serba sedikit mengurangkan, ya, mengurangkan peperangan-peperangan di dunia atau penjajahan-penjajahan di dunia. Ya. Ini penubuhan PBB itu dilakukan oleh orang Kristen, ya. Nenekmu kiper. Coba tunjukkan aja dulu. Ya, untuk negara ini apa? Rahmat yang kamu maksud itu apa? Tunjukkan. Mana buktinya? Layaknya saya membuktikan bukti nyata di depan matamu. Sistem perekonomian syariah. BUMN sekarang, Bank Plat Merah sekarang sudah mengarahkan konsentrasi mereka terhadap sistem syariah. Bermanfaat sangat luar biasa. Manfaatnya bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Nah, sekarang dari agamamu itu apa yang bisa kita rasakan? Yang benar-benar sistemnya dari agamamu, dari kitabmu, ada nggak? Silakan. Oke, sekarang saya buktikan cuma. Sekarang saya tanya Anda. Nah, saya itu berpendapat Al-Qur'anmu itu ya hanya karangan. Kemudian Muhammad adalah nabi palsu. Allah Subhanahu wa taala itu hanya halusinasi Muhammad. Nah, sekarang menurut pendapatmu, apakah saya ini harus dimusuhi? Ya? Atau apakah saya ini harus dibunuh? Silakan kau jawab. Ya, suka-suka kamu lah. Kau mau nuduh apa namanya juga kamu kafir. Emang lu siapa? Kamu kok juga nggak dipandang oleh Allah kok sebagai manusia. Kamu dianggap sebagai makhluk yang bergerak yang paling hina. Jadi saya tidak butuh penilaianmu terhadap agamaku. Sekarang tugasmu menunjukkan kebenaran dari sisi agamamu mana. Dari tema yang kamu angkat tadi mengenai rahmat. Ingin kau buktikan rahmat dari agamamu katanya. Mana coba buktikan. Ayo. Mana? Nangis kan? Makanya tinggalkan agama yang buat kau gila. Saya sudah bacakan kepada Anda satu ajaran Yesus di Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Ya. Hidup aman itu salah satu rahmat kepada dunia. Jikalau mengambil doktrin Yahudi dan doktrin Islam, yaitu memerangi musuh, nah, maka dunia ini tidak henti-hentinya berperang. Itu ajaran Yesus yang saya minta, ajaran agamamu. Tunjukkan yang bisa dirasakan. Coba yang bisa bermanfaat bagi negara kita ini sebagai rahmat. Ada enggak? Enggak ada kan? Ya sudah. Kau cebok sana pakai air 1 sendok. Nggak usah kau keluar-keluar sana sini. Kalau kau sendiri tidak bisa menemukan satu sisi rahmat di dalam ajaran agamamu untuk manusia. Mana? Kalau Islam kan jelas rahmatan lil alamin, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan. Sekarang kamu katakan Yesus juga rahmatan lil alamin. Oke. Kalau Yesus oke. Ya, nah sekarang apa yang bisa dirasakan dari ajaran Yesus yang kau maksud itu untuk negara ini yang berdasar terhadap kitabmu? Kasihi musuhmu gitu maksudnya.
Jadi kalau ada penjajah datang dikasihi gitu, nenekmu kiper lah. Ya, kamu belajar dulu, kamu belum pantas untuk turun dialog. Ilmumu nggak ada. Bisamu cuma bertanya, menghujat, menista, merendahkan. Sementara kamu tidak mampu apa-apa. Ketika kamu ditanya, apa yang bisa dirasakan negara kita ini yang berasal dari agamamu, yang katanya rahmat bagi alam semesta, apa? Kamu nggak bisa jawab karena memang nggak ada. Udah, Rematos nangis aja ya. Nangis aja kalau bisa nangis.